Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Reni Malango dengan NIM F1S1220225. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum, yaitu materi mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MSJ. Materi yang akan saya bahas ada tiga. Yang pertama, 4 macam pengetahuan. Yang kedua, sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Dan yang terakhir, yang ketiga, hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. Yang pertama, 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air digunakan untuk menyiram tanaman. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sajian yang memperoleh pengetahuan dengan metode tertentu. Contohnya, bumi berputar pada porosnya. Air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya, seperti apa hakikat manusia, seperti apa hakikat Tuhan, dan seperti apa hakikat alam semesta. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi tentang hari akhir. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Menurut para ahli di Indonesia, menurut Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kehidupannya maupun hubungannya. Menurut Dadang Ahmad S., ilmu pengetahuan adalah proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pengetahuan langsung. Pengetahuan imediat adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan mediat adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lain. 3. Pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek dan perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan suatu individu, objek-objek tertentu, atau realitas khusus. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum yaitu 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada deduktif, yang kedua probabilistik, yang ketiga fungsional, dan yang keempat genetik. Yang kedua meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Menurut para pakar, yang pertama ada Verb. Menurutnya, kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran.
Yang kedua, menurut Carl Gustav Jung, dalam pandangannya kesadaran terbagi menjadi 3 macam, yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif, dan ketidaksadaran pribadi. Jadi kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk simulasi internal dan eksternal. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran. 1. Dapat digunakan dalam bentuk keputusan. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, melalui dan mengarahkan tindakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat menantang perilaku dan menyesuaikan perilaku. 1. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Yang kedua, subjektif. Subjektif adalah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Contoh, karya seni, hubungan, kecantikan, dan acara televisi. Yang ketiga, relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Kesimpulan, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang suatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahui. Pembahasan yang kedua yaitu berjudul sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga, kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang dimiliki dasar pembenaran bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif. Agar dapat kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu satu pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Yang pertama, kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Yang kedua, tanggung jawab moral dan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harus membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contohnya, semua segitiga mempunyai ukuran yang sama, yaitu 180 derajat. Yang kedua, teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung.
Contoh, semua besi bila dipanaskan akan memuat. Yang ketiga, teori pragmatis. Menurut teori ini, suatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi, tidak cukup bila satu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam perbuatan yang bermanfaat. Apabila suatu itu bermanfaat bagi manusia, berarti sesuatu itu benar. Apabila suatu ide yang berlian dapat dilaksanakan secara operasional, berarti ide tersebut benar. Contoh, pernyataan sesuai besi bila dipanaskan akan memuat. Semua besi akan dipanaskan akan memuat. Mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya, mengenai penetapan satu syarat sebagai muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagai yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dan prosesi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah ditentukan kebenarannya. Prosesi yang menjadikan kesimpulan dianggap benar bisa didapat melalui dedukasi atau induksi. Jika dedukasi kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dari proposisi tertentu yang dianggap benar. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kepastian, ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan, kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Yang terakhir, yang ketiga, yang berjudul Hukum dan Teori Ilmiah. Hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B. Dalam bentuk hukum, hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observationalism, fertility, track record, inter-theory support, soundness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical belief, simplicity. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan sifat lebih pasti. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Ilmiah dilihat melalui garis historis. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam hal kepastiannya hukum tidak sama dengan hipotesis. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pendataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis.
Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukannya yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyatakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak yang salah, mohon dimaafkan.